Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya yang kelima untuk mata kuliah elemen mesin 1 bersama saya Agung Fauzi Hanafi. Kali ini kita akan membahas mengenai BIM atau di beberapa literatur dalam bahasa Indonesia biasa menyebut dengan balok. Tapi untuk lebih enaknya mungkin kita akan lebih sering menyebut sebagai BIM. Nah, BIM ini apa sih? Nah, BIM ini adalah sebuah konstruksi di mana beban yang dominan terjadi pada konstruksi tersebut arahnya adalah lateral dan transversal. Nah, intinya apa? BIM ini mengalami beban bending. Nah, contohnya seperti ini. Di pertemuan kita tentang bending sudah kita bahas. Ini contoh beban yang arahnya transversal. Jadi, kalau dia kena gaya ke atas, nah dia akan mengalami momen seperti ini. Atau gayanya ke arah samping. Nah, ini arah lateral. Jadi sama-sama kena bending. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai kondisi konstruksi yang disebut sebagai BIM. Nah, ini contoh-contohnya bisa disupport di 2 titik atau di 1 titik. Nah, ini disebut sebagai cantilever, menggantung. Nah, di support di 2 titik tapi kondisinya fix bisa juga. Nah, atau seperti ini, satunya roll, satunya pin. Nah, ini tentang bagaimana sebuah BIM di support. Nah, dalam kondisi realnya kita bisa melihat konstruksi BIM pada rangka-rangka bangunan atau rangka-rangka mesin. Nah, terutama bagian-bagian yang mendatar seperti ini, yang ini dan ini. Nah, inilah yang perlu kita analisis menggunakan kita kategorikan sebagai BIM. Nah, kalau yang vertikal ini kenapa kita tidak analisis sebagai BIM? Karena ini pembebanannya lebih dominan, dia arah aksial, jadi tertekan. Nah, nanti kondisinya akan berbeda. Nah, kalau kondisinya tertekan ini mungkin kondisi yang perlu kita perhatikan adalah nanti ada yang lebih dalam mengenai pembebanan, yaitu kondisi buckling. Jadi tertekan seperti ini. Jadi ada kemungkinan dia penyoknya ke samping. Nah, ini fenomenanya agak rumit. Nah, untuk kuliah kali ini kita akan membahas mengenai BIM, di mana intinya beban yang dominan pada konstruksi tersebut adalah beban bending. Apakah ada beban aksial atau beban puntir? Nah, mungkin ada tapi tidak dominan. Nah, berbeda dengan poros yang mana dominan adalah biasanya dominan untuk torsinya. Nah, mungkin dua-duanya dominan antara bending dan torsi. Nah, tapi kalau untuk BIM ini kondisinya dia lebih dominan bending. Kemudian kenapa juga tidak disebut sebagai aksel seperti yang kita bahas di mengenai poros, di mana aksel juga tidak mengalami aksel tidak mengalami torsi, tapi hanya mengalami bending. Tapi di aksel ini terdapat komponen yang berputar, maka tidak disebut sebagai BIM. Nah, BIM ini hanya mengalami beban-beban seperti ini, tidak ada elemen yang berputar. Jadi lebih dia lebih banyak statis kalau untuk BIM. Nah, pertama saya ingin membahas mengenai pembebanan. Pembebanan ini harusnya sudah dibahas di mekanika teknik 1 sepertinya. Nah, ada yang namanya beban terpusat, di mana beban yang diberikan, yang dialami oleh BIM tersebut hanya diberikan pada satu titik kecil, relatif kecil. Jadi misalkan ada gaya yang menekan di satu titik, nah ini adalah gaya terpusat, atau kita memberikan beban di mana dia itu menggantung di satu titik tertentu. Nah, ini ada beban W. Nah, ini juga adalah kita sebut sebagai beban terpusat. Nah, untuk yang di sini di tempat tumpuan, nah ini adalah beban untuk reaksi. Nah,
Selanjutnya adalah beban terdistribusi. Beban terdistribusi ini artinya apa? Bebannya menyebar, tidak hanya di satu titik. Contohnya ini. Nah, di sebuah batang ini, batang ini cukup besar dan berat. Nah, kemudian dibebani lagi dengan beban-beban lain yang menumpuk menempel banyak di atasnya. Nah, inilah adalah beban yang merata. Cirinya seperti ini. Jadi intinya beban merata ini biasanya diakibatkan oleh berat. Nah, jadi ada beban yang menempel merata begini diakibatkan oleh percepatan gravitasi, maka dia akan memberikan gaya merata sepanjang kontaknya dengan beban ini. Kemudian balok itu sendiri sebenarnya memiliki berat, maka beratnya juga adalah menjadi beban juga terhadap dia sendiri. Nah, beban yang terjadi akibat beratnya dia sendiri juga disebut sebagai beban merata. Maka jika kita buat skemanya atau diagramnya, maka seperti ini. Seperti biasa ada tumpuan di sini. Kemudian gaya yang merata di sini, ini adalah gaya akibat berat dari baloknya sendiri. Yang disebut segini. Nah, di sini lebih besar karena ada penambahan dari beban merata dari beban yang ditopang oleh balok sendiri. Jadi di daerah sini ada beban akibat beratnya balok ditambah dengan akibat dari beban merata dari beban yang ditahan. Nah, selanjutnya selain karena berat, bisa juga terjadi karena tekanan hidrostatik. Misalkan ada batangnya arahnya vertikal ini, nah ini ada cairan di sini, maka semakin dalam di sini mengalami gaya yang semakin besar. Nah, kira-kira rumusnya seperti ini. Ini gamma ini biasanya massa jenis cairannya, H ini kedalaman, kemudian L ini adalah di sini namanya L. Nah, L ini adalah panjang ke arah sana. Jadi dipengaruhi juga oleh panjangnya. Kemudian G adalah percepatan gravitasi. Nah, kemudian titik pusatnya ada di sepertiganya dari ketinggian. Jadi seperti itu. Ini adalah pembebanan terdistribusi yang terjadi akibat tekanan hidrostatis dari sebuah cairan. Nah, kemudian kita mengingat kembali jenis-jenis tumpuan. Ada yang namanya tumpuan pin, di mana dia menahan dua arah vertikal dan arah horizontal. Kemudian tumpuan roll, dia hanya melawan atau menahan gaya arah vertikal. Kemudian tumpuan speed seperti ini, dia ada menahan arah vertikal, horizontal, dan momen atau puntiran. Selanjutnya, tujuan dari pembahasan kita mengenai BIM ini adalah ujung-ujungnya adalah mengenai tegangan yang terjadi pada konstruksi tersebut, di mana kita harus memastikan tegangan yang terjadi pada konstruksi harus di bawah batas yang diizinkan oleh material tersebut. Nah, di poros kita sudah mengenal di mana tegangan normal sigma max yang terjadi akibat bending adalah momen maksimum dikali C dibagi dengan I, di mana momen maksimum yang terjadi bisa dicari menggunakan diagram diagram bending. Jadi bisa kita cari maksimumnya berapa. Kemudian C adalah jarak terjauh dari titik netral atau netral aksis di sini. Nah, jarak terjauh. Kalau bentuknya lingkaran, netral aksisnya ada di tengah-tengah porosnya. Nah, kemudian untuk I adalah momen inersia penampang untuk lingkaran seperti ini. Jadi sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang karena kita membahas BIM, artinya apa? Bentuk dari BIM itu adalah bukan lingkaran. Maka bagaimana kita menentukan C atau menentukan netral aksisnya bagaimana? Kemudian momen inersianya
seperti apa. Nah, ini agak berbeda persamaan yang digunakan. Nah, contohnya adalah misalkan bentuk penampangnya adalah kotak persegi seperti ini. Nah, maka netral axis adalah kalau bentuknya simetri seperti ini, netral axis selalu ada di tengah-tengah, di mana di titik berat sebenarnya ya. Titik beratnya pasti kalau kotak seperti ini pasti ada di tengah-tengah sini. Jika ini misalkan tingginya adalah 12 in, maka netral axisnya ada di 6 in. Nah, berapa I-nya? I-nya adalah momen inersia penampang adalah kita bisa peroleh dari 1/12 B. B ini adalah lebarnya ini. Jadi kita tambahkan ya. Nah, ini B. Nah, kemudian ini adalah H. Nah, ini adalah H. Jadi 1/12 B H pangkat 3. Nah, ini jika arah momennya itu adalah ke sini ya. Ini dilihat dari tegangan normal, distribusi tegangan normal yang terjadi. Jadi momen terhadap sumbu ini. Nah, terhadap ini dia begini. Nah, kalau momennya arahnya ke sini, maka yang berlaku B-nya adalah berubah. B-nya jadi ini, dan H-nya adalah jadi ini. Seperti itu. Jadi harus diperhatikan bagaimana orientasi dari penampangnya. Maka kita bisa ketahui bahwa jika posisinya berdiri seperti ini, nilai I-nya semakin tinggi. Artinya apa? Jika nilai I semakin tinggi, maka tegangan yang terjadi akan semakin kecil. Jadi seperti itu. Nah, untuk lingkaran saya rasa sama aja sudah dibahas di sebelumnya. Nah, selanjutnya bagaimana jika bentuk penampangnya seperti ini? Ini adalah bentuknya I, bisa disebut I-beam. Ada yang nyebutnya juga H juga ada. Nah, tapi kita sebut sebagai I ini. Nah, jika bentuknya ini kita lihat, nah ini netral aksisnya. Jika dia simetri seperti ini, atas bawah sama, sudah bisa dipastikan posisi netral aksis berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara atas dan bawah ini. Jadi nilainya pasti ada di sini, di tengah-tengah. Maka mau dibuktikan dengan rumus pun pasti ketemunya di tengah-tengah. Nah, kemudian bagaimana mencari I-nya? Nilai I. I ini adalah sigma, penjumlahan total dari I masing-masing. Ini makanya dibuat terpisah, dibuat menjadi 3 kotak. I dari masing-masing potongan kotak yang kita buat ini ditambahkan dengan luas masing-masing dikali dengan D. D ini adalah jarak titik pusatnya masing-masing kotak ke titik pusat dari netral aksisnya, Jadi untuk menghitung I dari penampang seperti ini, maka kita bisa beroleh menggunakan rumus ini. Kemudian di sini dia langsung menyebutkan 2, langsung ditulis 2 karena atas dan bawah sama, maka kita tinggal menghitung salah satunya, kemudian dikali 2. Karena juga posisi dari netral aksis juga sama. Maka 2 kali 1/12 B. B ini adalah lebarnya ini. Lebarnya adalah 250 mm dikali H. H-nya adalah ketinggian dari balok ini. Atau kotak yang ini ya. H-nya adalah 20 mm. Nah, 1/12 BH pangkat 3. Kemudian ditambahkan dengan luasannya. Luasannya adalah 250 panjang ini dikali dengan 20 mm ini dikali dengan D.
D. D ini adalah jarak dari netral axis ke tengah-tengahnya atau titik berat dari kotak yang atasnya ini. Nah, jarak dari titik netral axis ke tepi sini kan 150 mm. Nah, kalau jarak dari sini ke tengah-tengah sini berarti kita tambahkan ini dibagi 2, maka 10, maka jarak dari sini ke sini, jadi kita bisa tarik sini, jarak dari sini, nah ini adalah 160 mm ya, karena ini kita bagi 2 untuk mencari tengah-tengahnya di sini, ditambahkan dengan ini ke 160 mm di sini. Maka kita peroleh ini ya. Nah, kemudian kita tambahkan dengan kotak yang ada yang di tengah-tengah sini. Nah, ini hanya 1, jadi kita hanya tuliskan 1 kali. Kemudian 1/12 B adalah lebar ke arah sini. Lebarnya adalah 20 mm dan H adalah ketinggian dari kotak yang tengah sini, yang berdiri ini. Ketinggiannya adalah 300 mm. Nah, ini di belakangnya tidak ada, karena apa? Nilai A-nya ada, yaitu adalah 20 dikali 300 mm, atau ini 0,02 dikali 0,3 meter. Nah, A-nya ada ya, tapi D-nya adalah jarak titik pusat ini, titik pusat kotak yang tengah ini dengan netral axis ini adalah jaraknya 0, maka nilai ini untuk nilai A, nilai D untuk kasus yang di sini adalah 0, maka hanya ditulis seperti ini. Maka kita peroleh seperti ini. Nah, ini adalah untuk mencari I dari penampang yang seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana jika bentuknya seperti ini? Ini disebut sebagai kanal biasanya. C, baja C, kanal. Nah, maka kita harus mencari titik netral aksisnya, di mana pastinya kalau karena dia tidak simetris, netral aksisnya tidak berada di tengah-tengah. Ya, tidak berada di sini tapi agak geser ke atas karena ada penambahan di sini. Nah, ini untuk bebannya, bendingnya arahnya ke bawah. Ya. Maka kita bisa peroleh dengan menggunakan rumus yang ini. Jarak dari sini, misalkan kita anggap nolnya ada di sini, ini 0. Garis ini adalah 0, maka Y strip di atasnya ya. Kemudian jarak netral aksis ini kita bisa peroleh sigma dari Y ini adalah posisi titik berat masing-masing kotak terhadap titik 0 yang sudah kita tentukan. Nah, dalam hal ini kebetulan titik 0-nya ada di sini. Boleh juga ditentukan dari sini juga boleh, sama saja. Nah, kemudian kita anggap 0-nya di sini, maka kita bisa peroleh, nah ini 2 karena ada 2 jenis yang berbeda sama. Jadi balok ini dan balok ini sama. Maka kita tulis 2 kali, yaitu 2 kali jaraknya terhadap referensi kita ini adalah setengah dari tingginya ini 100 mm dikali dengan luasannya, yaitu 200 dikali 15 mm. Nah, ditambah bagian kotak yang sini, yang tengah ini. Karena hanya ada 1, maka ini 1 kali saja, yaitu jarak titik pusatnya kotak ini terhadap 0, terhadap referensi kita adalah
setengahnya 20 ini atau 10 mm dikali dengan luasannya. Luasannya adalah 20 mm ini dikali dengan 250 mm. Dibagi dengan, nah ini semua yang tadi dijumlahkan, dibagi dengan jumlah dari luasannya. Luasan ini semua ditotalkan. Jadi 2 kali 15 dikali 20, 200 dikali 2 karena ada 2, ditambahkan dengan 250 dikali dengan 20 mm. Nah, maka Y yang kita bisa peroleh dari perhitungan ini adalah seperti ini. Jadi kita bisa tahu nilai ini dari persamaan ini. Maka netral aksisnya dari titik referensi kita adalah 59,09 mm. Nah, kemudian kita menghitung I atau momen inersia penampang dari penampang ini. Sama seperti sebelumnya, yaitu sigma dari I masing-masing kotak kita ditambah dengan A adalah luasan, sedangkan D adalah jarak dari titik pusat masing-masing kotak terhadap netral aksis. Nah, jadi coba kita masukkan. Jadi I-nya untuk kotak yang ini, yang sendirian ini, yang di tengah-tengah, itu adalah 1/12 dikalikan dengan lebarnya, dikalikan dengan tingginya 20 pangkat 3, ditambah dengan luasannya 250 dikali 20, jaraknya, nah jarak dari titik ini ke sini, ini yang kita masukkan sebagai D, D-nya. D untuk kotak pertama kita. Nah, maka jarak ini kita kurangi dengan setengahnya dari ketinggiannya, yaitu ini ya, 59 mili atau 0,059 dikurangi dengan 0,01, ini 10 mili setengahnya ini. Ya, ini adalah setengahnya dari ini. Nah, kemudian hal yang sama kita lakukan terhadap kotak yang ada di kiri dan di kanan. Karena ada 2, kita langsung kalikan 2. Kalikan 1/12 B. B-nya jangan lupa adalah lebarnya 15 dikali dengan H, tingginya adalah 200 mm. Ditambahkan dengan luasannya 15 dikali 20. Kemudian jarak dari titik ini berapa? Nah, jarak dari titik ini yang kita masukkan. Nah, maka kita bisa hitung dari setengahnya ini, setengahnya 200 ini dikurangi dengan nilai dari Y-nya ini. Jadi kita bisa peroleh seperti ini ya. Ini adalah dari setengahnya ini, kemudian setengahnya ketinggian dari balok yang ada di kiri kanan dikurangi dengan 59 mm. Nah, maka dari penjumlahan itu semua kita bisa peroleh nilai I dari penampang ini adalah seperti ini. Nah, seperti saya bilang sebelumnya, bahwa goalnya adalah kita menentukan apakah berapa tegangan yang terjadi di tegangan maksimum, tegangan normal maksimum yang terjadi pada beam tersebut. Nah, misalkan ini dengan asumsi misalkan sudah dihitung momen maksimum yang terjadi adalah seperti ini. 4,8 kali 10 pangkat 3, artinya adalah 4.859 Nm. Nah, dikali dengan C. C-nya ini yang mana? C adalah bukan dari titik netral ke yang
bagian sini. C ini adalah kita ambil yang terjauh. Yang terjauhnya di mana? Karena titik beratnya cenderung bergeser ke atas, maka titik terjauhnya ada di bawah. Maka tegangan terbesar akan terjadi di bagian bawah sini. Karena yang paling jauh. Maka kita hitung dari jarak kita akan C itu adalah jarak nih terjauhnya ya. Jika terjauhnya di atas ya kita bisa di atas. Jika sama aja berarti atas sama bawah terjadi tegangan yang sama. Nah, tegangan yang terbesar terjadi di bagian bawah, di mana C-nya adalah ini. Kita bisa peroleh dari 200 dikurangi 59 dibagi dengan nilai I-nya yang sudah kita hitung sebelumnya. Maka tegangan yang maksimum yang terjadi pada beam ini dengan penambang ini adalah 16,2 megapascal. Nah, ini nanti kita dibandingkan dengan tegangan batas material yang diperbolehkan. Nah, untuk kasus-kasus misalkan penambang-penambang yang sudah standar, misalkan W atau batang-batang berbentuk W W shape. Jadi ini kalau di standar dia menyebutkan bentuknya adalah W dengan ukuran yang seperti ini. Jadi standarnya seperti apa? W sekian sekian sekian. Nah, ukurannya berapa? Ini sudah ada I-nya. Sudah ada juga biasanya posisi C-nya pasti sudah diketahui juga. Nah, kalau ini dalam hal ini dia tidak dicantumkan karena dia pasti di tengah-tengah. Jadi di sini. Ya. I-nya sudah kita langsung tidak perlu menghitung, tinggal kita pakai saja. Jadi seperti itu. Kalau batang-batang yang sudah standar. Nah, jika batang yang kita gunakan tidak standar ya kita harus menghitung secara mandiri dari nilai dari I dan mungkin netral aksisnya ada di mana. Baik, itu penjelasan dari saya tentang beam. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya akan kita coba latihan bagaimana menghitung tegangan normal yang terjadi pada sebuah beam yang mengalami pembebanan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.